Halo Sir, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah brand minuman air mineral yang kami buat itu dengan merek Hydrise. Sebelum itu, perkenalkan saya Angelina Gustiari Nili. Saya Reni Kyung. Saya Chelsea Gabriela Salisa. Saya Anela Ilani. Hai Intan Nuraini. Oke, jadi kita akan mulai aja langsung ke introduction to the product. Nah, latar belakang kenapa sih kita pilih nama brand kita Hydrise, yaitu karena kita mau fokus ke kata hidrasi yang berarti proses memberikan air kepada tubuh. Nah, kemudian dalam konteks nama brand Hydrise ini, akhiran ice-nya tuh digunakan dengan tujuan untuk memberikan kesan yang lebih modern dan juga untuk merepresentasikan bahwa brand kami ini tuh dapat membantu untuk membuat para konsumen menjadi lebih terhidrasi. Nah, untuk pemilihan warna birunya di sini, karena warna biru itu kan identik banget sama air. Dan selain itu juga warna biru ini melambangkan kemurnian dan kesegaran. Sehingga menurut kami hal ini selaras dengan produk yang kami jual, yaitu air mineral. Untuk tagline-nya sendiri yaitu segarnya pasti, dan untuk slogannya, Hydrise bikin kamu lebih fresh. Nah, selanjutnya kita juga akan ngebahas nih tentang bentuk, bahan, dan juga ukuran. Untuk kemasan pada produk brand air mineral kami ini, kita buat dalam bentuk botol poligonal dengan sesuai gambar yang tertera dan juga ukurannya tuh 600 mili. Dengan pemilihan bentuk kayak gini tuh menggambarkan bahwa brand produk kami ini tuh punya kualitas yang baik dan juga bermutu tinggi. Lalu untuk bahan yang kami gunakan yaitu terbuat dari plastik PET yang memiliki banyak banget keunggulan, kayak mudah untuk dibentuk menjadi berbagai macam bentuk, kuat, ringan, dan juga tahan lama, sehingga kualitas air di dalamnya itu bisa terlindungi dengan baik. Serta salah satu poin yang juga cukup penting kenapa kita milih bahan PET ini, yaitu karena mudah untuk didaur ulang, sehingga dapat membantu untuk mengurangi limbah plastik dan menjaga kelestarian bumi. Untuk komposisinya sendiri terdiri dari air atau H2O, kalsium, magnesium, sulfat, natrium, dan juga kandungan pH-nya ini ada di tingkat ketujuh yang dimana artinya itu tuh baik banget dan aman untuk dikonsumsi. Untuk brand ambasadornya sendiri, di sini kami akan mengajak kerjasama kepada para public figure, mau itu atlet, ataupun artis muda, atau influencer, yang punya pengaruh kuat di media sosial dan dikenal sebagai figur yang energik dan juga identik dengan gaya hidup sehat. Selain itu, kami juga akan mengajak kerjasama para public figure yang dikenal sebagai tokoh yang menyukai hal-hal yang bersifat alam. Karena dengan demikian, maka hal ini tuh dapat ngebantu untuk merepresentasikan produk air mineral kami yang juga bisa memberikan kesan kesegaran alam. Untuk selanjutnya yaitu diferensiasi produk dan juga unique selling proposition. Di sini, Hydras menawarkan kualitas air mineral yang tidak hanya memberikan kesegaran, namun juga mengandung mineral yang penting seperti kalsium dan magnesium yang dapat mendukung kesehatan tubuh. Kemudian kemasan botol yang dibuat pun bentuknya poligonal, jadi dia punya keunikan, daya tarik, dan juga ciri khasnya tersendiri bagi brand Hydras. Sehingga brand kami ini bisa lebih mudah untuk dikenal dan diingat baik oleh para kompetitor maupun para pelanggan. Dan yang terakhir, dengan bentuk kemasan yang unik tersebut juga bisa membantu untuk memberikan kesan yang modern dan inovatif, serta memberikan persepsi kualitas yang lebih tinggi kepada para konsumen, terutama pada generasi muda ya, karena seringkali generasi muda ini tuh memilih produk tapi ngelihatnya dari kemasannya dulu. Selanjutnya untuk identifikasi segmen dan kelompok sasaran dengan karakteristik. Hydrise menargetkan beberapa segmen pasar dengan berbagai karakteristik. Dimulai dari sisi demografisnya, maka target dari brand kami ini yaitu dengan rentang usia yang sangat luas, mulai dari kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Namun, jika diidentifikasi lebih mendalam, maka Hydrise ini kemungkinan akan lebih menarik bagi kelompok dengan usia sekitar 18-35 tahun. Kemudian dari sisi pendapatannya, maka brand ini menargetkan konsumen kelas menengah ke atas.
Kemudian dari sisi geografisnya, maka brand Hydrice ini dapat menjangkau pasar di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah perkotaan yang memiliki lebih banyak ke pusat-pusat perbelanjaan seperti supermarket atau minimarket. Sedangkan dari sisi psikografisnya, maka brand kami ini akan menargetkan para konsumen yang memiliki gaya hidup yang aktif, modern, dan memiliki kepedulian terhadap kesehatan, serta para konsumen yang mengutamakan produk berkualitas yang aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, identifikasi strategi positioning dari brand kami yaitu memfokuskan pada identitas brand air mineral dengan desain kemasan yang unik, ramah lingkungan, dan modern sebagai bentuk atau simbol dari inovasi. Lalu memanfaatkan media sosial untuk mengadakan kegiatan kampanye digital seperti hashtag challenge, konten edukasi, ataupun berkolaborasi dengan influencer, workshop, dan lain sebagainya yang bisa membantu untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, setelah merancang konsep dan strategi pemasaran untuk brand kami Hydrice, kami juga menghitung secara rinci biaya produksi per botol agar penentuan harga jual bisa realistis dan tetap menghasilkan keuntungan. Biaya ini kami kelompokkan menjadi 3 bagian, biaya bahan baku, biaya produksi, dan biaya lain-lain. Nah, untuk biaya bahan baku, pertama biaya bahan baku ini mencakup air, botol PET, dan label atau kemasan. Nah, untuk air sendiri, ini akan dibiayai dengan seharga 50 perak per botol. Lalu untuk botol dengan kemasan PET, dibiayai dengan 700 perak per botol. Lalu untuk label dan kemasan, yaitu seharga dengan 250 perak per botol. Jadi, untuk total bahan bakunya adalah 1000 per botol. Lalu untuk biaya produksi yang dihitung per hari untuk kapasitas 1000 per botol, untuk pengelolaan airnya itu 150.000 per hari. Jadi ini hitungannya itu 150 perak per botol. Pengisian botolnya itu 100.000 per hari. Jadi ini dikalkulasikan dengan 100 per botol. Lalu untuk transportasi ke distributor itu 200.000 per hari, yang dimana dipatokan dengan 200 per botol. Jadi untuk total biaya produksi per hari adalah 450.000 atau sama dengan 450 per botol. Next. Oke, selanjutnya itu ada biaya lain-lain atau biaya operasionalnya pabrik. Itu ada biaya sewa pabrik itu sebesar 5 juta per bulan dengan asumsi botol yang akan kami produksi itu 30.000 dan per satu botolnya itu hanya 167 perak. Selanjutnya ada biaya listrik dengan biaya 3 juta per bulan dengan asumsi botol yang akan kami produksi itu adalah 30.000 botol. Selanjutnya ada per satu botolnya itu hanya 100 perak. Selanjutnya ada gaji karyawan itu sebesar 3 juta per bulan dengan asumsi 30.000 per botol dan satu botolnya itu hanya dikenakan 100 perak. Selanjutnya ada biaya penjualan atau pemasaran itu tergantung dari botol yang akan terjual. Di sini tuh kami kalau misalkan satu botol itu 300 perak. Selanjutnya, jadi secara keseluruhan totalnya itu adalah 667 per botol. Selanjutnya, ada total dari biaya produksi kami ini dari bahan bakunya itu ada 1.000, lalu produksinya itu 450 perak, lalu dengan biaya operasional ataupun biaya lain-lainnya itu 667 perak. Jadi bisa dibilang tuh per botolnya itu tuh dengan biaya yang itu 2.170 2.117. Selanjutnya, kami juga melihat dari harga pesaing, itu ada banyak ya brand air mineral tuh nggak cuma satu. Jadi itu harga pesaing yang kami pilih itu ada dari Le Mineral, Aqua, Cleo, Amindis, Aquaviva dengan ukuran 600 ml. Untuk Le Mineral sendiri itu dengan range harga itu 2.390 sampai 4.500 itu per botol untuk le mineral. Selanjutnya, Aqua itu dengan range harga 2.799
sampai 5.500 per botol. Selanjutnya ada Cleo dengan range harga 3.500 sampai 5.900 per botolnya. Lalu di sini juga ada Amidis itu dengan range harga 2.525 sampai 3.600 per botol. Selanjutnya, dan ini tuh yang terakhir, dan ini tuh kalau bisa dibilang masih baru banget brandnya, itu ada Aquaviva dengan range harga 2.600 sampai 4.900 per botol. Selain itu, kami juga telah menghitung maupun merancang margin keuntungan kami sendiri. Jika kami memposisikan produk kami yang Hydrix ini sebagai air mineral dengan nilai lebih seperti nilai lebih itu kayak keestetikan, modern, premium. Lalu juga jadi kami menempatkan harga untuk jual kami itu sebesar 5.000 dan juga brand kami ini tuh bisa dijual di mana saja. Jadi nggak hanya di e-commerce. Lalu gimana sih caranya kita menghitung? Jadi caranya kita menghitung itu sudah pasti ada rumusnya. Itu jadi kita nggak ngasal-ngasalan untuk mengambil margin keuntungan ini. Itu dengan rumus harga jual dikurang dengan total biaya produksi dibagi dengan harga jual dikali dengan 100%. Seperti yang saya sudah sampaikan, harga jual kami itu hanya 5.000. Lalu total biaya produksi kami secara keseluruhan itu adalah 2.117 dan dibagi dengan 5.000 harga jual kami lalu dikali dengan 100%. Jadi kami tuh mendapat margin keuntungan itu sebesar 57,66% jika dibulatkan menjadi 58%. Tidak hanya kami menghitung biaya produksi kami juga telah memikirkan lokasi untuk menjual produk Hydrix ini. Itu lokasi yang kami tentukan itu sudah pasti strategis dan efektif untuk menjual produk kami. Itu kami menjual di beberapa toko ataupun mengecer seperti Indomaret, Alfamart, Superindo, ataupun beberapa warung seperti warung Madura atau warung orang yang milik sendiri gitu. Selain itu, kami juga akan menjual di beberapa kantin sekolah maupun universitas, lalu rumah makan, gym, dan apotek. Selain kami menjual melalui secara offline, kami juga telah memiliki akan menjual secara online itu melalui e-commerce. Beberapa e-commerce seperti Tokshop, Shopee, Lazada, situs web resmi kami, bahkan marketplace khusus kesehatan. Selanjutnya, di sini tuh ada distribution channel atau saluran distribusi untuk menjual produk Hydrix ini, itu melalui beberapa distribusi, tidak hanya secara langsung, tetapi kita juga memilih secara tidak langsung. Apa aja sih distribusi secara langsung? Itu adalah dengan kami, pihak produk Hydrix ini menjual dari produsen langsung ke konsumen dengan menggunakan berbagai macam penjualan seperti mengadakan event atau enggak kayak mengikut bazar, terus TikTok Shop, terus juga bisa melalui website resmi kami. Dan tidak hanya itu, didistribusi secara tidak langsung itu, kami bisa menggunakan dengan cara menjual produk Hydrix ini melalui reseller ataupun agen, terus kemitraan atau waralaba, serta distribusi besar kepada pengecer maupun toko. Selanjutnya, saya akan memaparkan tujuan komunikasi pemasaran untuk brand kami Hydrice. Dalam menyusun strategi ini, kami menggunakan pendekatan SMART Goals, yaitu metode yang membantu merancang tujuan secara lebih terarah, terukur, dan realistis. SMART sendiri adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Nah, untuk secara spesifik, komunikasi pemasaran Hydrice itu ditujukan untuk meningkatkan brand awareness di kalangan anak muda atau usia dari 18 sampai 30 tahun, khususnya mahasiswa dan pekerja muda.
Lalu, tujuan dari spesifik ini untuk menciptakan persepsi bahwa Hydrise adalah air mineral modern dengan desain botol yang unik dan kualitas premium, serta cocok untuk gaya hidup yang aktif dan estetik. Lalu untuk mendorong konsumen untuk mencoba produk baru Hydrise sebagai alternatif baru air mineral yang lebih fresh dibanding brand lama seperti Aqua ataupun Le Minerale. Lalu strategi ini juga terukur dengan keberhasilan seperti mencapai minimal 30.000 followers di media sosial utama kita, yaitu Instagram dan TikTok, dalam 3 bulan pertama peluncuran. Lalu meningkatkan penjualan perdana hingga 5.000 botol dalam bulan pertama melalui penjualan langsung, event kampus, ataupun mitra retail. Lalu mendapatkan 500 lebih mention atau tag dari para content creator atau dari pelanggan yang memposting foto dengan produk Hydrise dalam waktu 2 bulan. Lalu tujuan yang ditetapkan juga dapat dicapai dengan dukungan promosi melalui media sosial, endorsement oleh atlet ataupun influencer yang populer, dan distribusi aktif di kampus serta event olahraga. Dan kualitas desain botol dan logo yang kuat secara visual yang mendukung daya tarik di kalangan Gen Z dan milenial. Next. Nah, semua aktivitas ini juga relevan dengan menjadi brand air mineral premium yang mampu menembus pasar anak muda dengan positioning yang berbeda dari brand konvensional. Dan ini juga relevan dengan tren gaya hidup yang sehat. Terakhir, tentu semua target juga disusun dengan batas waktu yang sudah jelas, mulai dari 3 bulan pertama, yaitu fokus membangun brand awareness dan followers media sosial. Lalu lanjut ke 6 bulan, yaitu target memperluas distribusi ke 10 kampus dan 5 minimarket lokal di Jabodetabek. Lalu hingga sampai ke 12 bulan, menjadikan Hydrise sebagai salah satu dari 5 brand air mineral paling dikenal di kalangan mahasiswa dan pekerja muda. Nah, selanjutnya kita ada faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi konsumen untuk membeli, bahkan mempertimbangkan produk tersebut. Yang pertama, kita ada dari faktor budaya. Dengan gaya hidup modern ini di kalangan anak muda, terlebih pada pelajar di kota-kota besar, mereka lebih memilih produk yang sesuai dengan cita mereka, yang terkesan modern. Nah, selanjutnya untuk Gen Z dan milenial juga memilih desain yang terkesan menarik, bisa menambah nilai estetika pada produk mereka. Selanjutnya, faktor sosial. Nah, untuk faktor sosial, karena faktor teman sekitar. Untuk hal ini biasanya mereka tuh karena sedang tren di kalangan mereka, terus juga biasanya tuh karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka. Atau bisa juga karena peran public figure. Nah, untuk di era sekarang ini sangat banyak sekali influencer yang sangat banyak sekali influencer yang bisa mempengaruhi Gen Z bahkan milenial untuk membeli atau merekomendasikan produk tersebut. Selanjutnya faktor pribadi. Nah, biasanya karena tingkat aktivitas mereka Gen Z dan milenial dibutuhkan gaya hidup yang sehat. Nah, brand Hydras ini sangat cocok sekali untuk menemani kegiatan mereka di kala sibuknya kegiatan. Nah, terus selanjutnya mereka biasanya lebih mau untuk membeli karena desainnya yang terkesan premium. Selanjutnya ada sisi psikologis. Untuk faktor psikologis, konsumen termotivasi untuk membeli produk dengan desain yang bisa membantu mereka untuk terlihat estetik, modern, dan selanjutnya untuk pengalaman. Nah, biasanya tuh jika pembeli udah membeli satu produk dan mereka puas dengan hasilnya, mereka akan mengulangi untuk membeli produk tersebut. Oke, selanjutnya ada branding strategi. Yang pertama itu ada identitas merek atau brand identity. Hydrise adalah merek air mineral yang tidak hanya menghidrasi, tetapi juga menyegarkan. Merek ini juga memiliki visual yang
unik dan tagline yang khas supaya mudah diingat. Merek ini juga mengusung nilai keberlanjutan, seluruh kemasan dibuat dari bahan daur ulang. Yang kedua, terdapat strategi komunikasi dan promosi. Hydrice berkomunikasi secara inspiratif dan optimis melalui medsos, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube Short. Kemudian, merek ini juga membuat kampanye digital, seperti 3 liter challenge dan tagar Hydrice Life yang dapat mendorong konsumen agar menjadikan air mineral sebagai kebiasaan hidup sehat. Dan merek ini juga akan melibatkan influencer, artis muda, bahkan atlet sekalipun untuk memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, ada aktivitasi merek. Hydrice akan mengadakan sponsorship event seperti bergabung dengan komunitas yoga dan lomba lari. Kemudian, Hydrice juga membuat booth interaktif dan program loyalitas dengan aktivitas seperti kompetisi medsos, sampel gratis, dan penukaran poin dengan hadiah-hadiah yang menarik. Yang terakhir ada distribusi. Produk Hydrice akan tersedia secara offline seperti di minimarket, supermarket, dan tempat fasilitas gaya hidup seperti gym. Dan untuk di online-nya, akan didistribusikan di aplikasi seperti Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, dan situs resmi dari Hydrice itu sendiri. Oke, selain itu kami juga memiliki referensi, jadi semua materi yang kami ini bukan semata-mata kami ambil, tidak memiliki referensi, tentunya kami juga mencantumkan beberapa referensi dari Dwi, itu dari Ibu Dwi, terus Octavia, dan lain-lainnya. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Jadi kami ada ini sedikit ya, Sir. Oke. Thank you buat yang udah ngedengerin presentasi kami. Thank you juga buat Mister. Jadi itu kami ada forget to buy Hydrice.